Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Alexander Bastian, SPD MPD, dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Aisyah Prinsewu. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Basic Structure dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep dasar tata bahasa Inggris, meliputi pembentukan kalimat, penggunaan berbagai jenis tenses, part of speech, serta struktur kalimat sederhana, majemuk, dan kompleks. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami serta menerapkan kaidah-kaidah gramatikal secara tepat, baik dalam konteks lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, mata kuliah Basic Structure menjadi landasan penting dalam mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris, khususnya pada kemampuan membaca, menulis, dan tentunya berbicara dalam konteks akademik. Pada pertemuan kali ini, topik yang akan dipelajari adalah countable dan uncountable nouns. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan benda yang dapat dihitung, countable nouns, dan benda yang tidak dapat dihitung, uncountable nouns, serta menggunakan quantifiers yang sesuai dalam berbagai konteks kalimat bahasa Inggris tentunya. Dalam pembelajaran ini, saya menerapkan mode TPS atau Think, Pair, Share. Melalui mode pembelajaran ini, mahasiswa diajak untuk berpikir secara mandiri pada tahap think, kemudian berdiskusi dan saling mengklasifikasi pemahaman bersama pasangan atau kelompok pada tahap pair, serta mempresentasikan hasil diskusi kepada seluruh kelas pada tahap share. Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa memahami konsep countable and uncountable nouns secara lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan berkolaborasi. Adapun pencapaian pelajaran mata kuliah ini, CPMK-nya yang menjadi target pertemuan ini meliputi memahami konsep dasar Basic English Grammar, dan adapun sub CPMK-nya yakni mahasiswa mampu membedakan countable and uncountable noun dengan benar. Selamat menyaksikan dan mengikuti video pembelajaran. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta meningkatkan pemahaman kita terhadap dasar-dasar tata bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we will start about our lesson is basic structure. Okay, in here today with me, my name is Arif Alexander Bastian, but you can call me Mr. Alex, yeah. Okay. Today, what will we learn today? First is countable and countable noun and quantifier. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Lalu ada yang namanya quantifier. Ini pernyataan seperti kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya ada some, any, much, many. Ada banyak, ada beberapa. Ya, dalam bahasa Inggris itu ada penggunaannya namanya some, any, much, and many. Nanti kita akan menggambarkan bedanya di bagian mana aja. Kalau bahasa Inggris tidak bisa dia langsung pakai some, any, enggak kayak gitu. Kalau di structure dia ada aturan yang menentukan hal tersebut. Oke, learning objectives di sini ada membedakan, differentiate countable and uncountable. Jadi siswa atau mahasiswa diharapkan dapat membedakan mana benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Oke. Dan di sini juga diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan menggunakan kata-kata tadi some, any, much, dan many ya, dengan kata-kata quantify apa? Countable dan uncountable. Jadi misalnya benda yang bisa dihitung itu pakai many atau much, yang nggak bisa dihitung pakai many atau much. We will continue our lesson. Before that, Irgi, please lead
pray. Doa dulu ya. Start the material. Ya, mungkin ada sesuatu yang dulu doa dulu. Okay, thank you. Okay, next page please. What do you see? Apa yang kalian lihat? Sugar. Jeruk. Sugar. Indonesia, orange and sugar. Sugar. Okay. Sugar apa? Gula. Berarti dalam panggungnya adalah jeruk dan gula. Ini bisa dihitung nggak sugar? Enggak. Jeruk. Yakin. Bisa lihat ya. Oke, jadi ada dua yang namanya noun itu countable dan uncountable. There are two kinds of noun in English, countable and countable. Masukkan ke dalam pikiran kalian, countable and bisa dihitung dan Tidak bisa dihitung. Bernie, what is uncountable? Oke, Jawa, countable? Bisa dihitung. Oke. Okay, this is countable nouns. Things I can count. Benda yang bisa saya hitung. Betul, jeruk tadi bisa Dihitung. karena dia bisa dilihat per buah itu ya. Nah, makanya di sini saya kasih contoh 3 orange and 2 Orange. berarti jeruknya ada, 3. yang sana ada. 2. Itulah yang disebut. Countable noun. Oke, countable. Noun. Now, next, again. Okay. In English, there are two safe and countable nouns. Yang bisa dihitung itu nggak langsung ini ya, dia ada ciri-cirinya. Yang bisa dihitung biasanya kalau sendiri, ingat kata kuncinya single ya, singular. Itu ada plus noun, terus ada what? Noun. Contohnya jeruk tadi apa? Orange ya. Kalau satu jeruk, orange. Oke. Pakai S kan? Belakangnya orange. Enggak ya. Nah itu pembedanya. Jadi walaupun dia benda dihitung, tapi kalau depannya dia pakai two, lebih dari satu ya, 2, 3, 5 sampai berapapun, itu belakangnya harus pakai S. Makanya orange tadi berubah orange tambahin S belakangnya ya. Oke. Kalau satu butir jeruk, sebuah jeruk, orange ya. Oke. Contoh, nah ini contoh satu lagi, namanya potato ya. Potato kalau sendiri satu dia pakai potato. Kalau banyak, oke. Give me example 15 yang single. Mau benda apa kan? Menaik atau what? Oke, what is? Suara itu siapa? Contoh, give me example. Oke, one table, one chair. Saya minta satu kan bentuk situ. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah, tapi udah paham dan dia lebih instruksi. Saya kasih contoh, minta satu. Gimana kalau dua Fauzia, dua meja? Kenapa? Salah apa? Tuh dia si Fauzia tuh table ya awalnya ya. Oke, kira-kira Fauzia statementnya betul atau salah? Kurang tepat ya. Yang betul, nah coba Fauzia menyadari langsung tuh salah. Salahnya itu di bagian mana Fauzia? Kurang tepat. S ya, karena meja-nya ada berapa? Dua. Di bagian mana yang tambahin S? Di mana? Akhir ya. Two tables. Nabila sekarang 3 kursi. 3 kursi. 3
C sama S ya? Oke, kenapa? Iya, ini dari satu ya. Chair, C-H-I-R, ada S. Simpel, gampang sih ya. Karena ini masih basic. Next, ada yang namanya countable noun. Nah, kalau ketemu yang kayak gini, tambahin S itu enak. Misalnya kayak tadi kan, atau ini lah contohnya. One book, kalau banyak jadi two books. S-nya langsung ditambah ya, jadi gampang. Tapi berbeda dengan yang ini. Ada dia yang nggak ditambahin S, ditambahin S, tapi S-nya beda, ada S. Oke, contohnya ini boxes ya. Kalau banyaknya dia jadi boxes. Ya, jangan BOX plus S langsung, nggak bisa aja ya. Oke, ini juga ada reguler. Dia I have watches, nggak watch gitu nggak ya? Karena akhiran X, C, H, ingat itu pakai ES. Oke, ini dia contohnya I have to watch. I have watches. Kalau dia I have watch doang, berarti jamnya berapa? I have watches. Berarti banyak ya? Tapi yang bedain kan enggak? Karena dia nggak ditambahin angka. 2, 3. Oke, continue next slide. Nah, hati-hati. Selain ditambahin SIS, nggak semua bisa ditambahin langsung S ya. Ada yang namanya kata kerja tidak, kata benda yang tidak berarti irregular. Contohnya kalau single pada anak itu seorang anak child. Repeat, Bernie. Child. Coba ulang. Ya, sekarang kita pronunciation ya. Oke, next. Kalau dia anaknya satu. Kalau anaknya banyak, children. Child, gitu ya. Oke, next ada yang namanya single. Baca yang mana sih? Woman. Kalau ini? Women ya. Oke, jadi bedanya harus hati-hati dia nggak ditambahin S, child, itu enggak. Dia harus berubah kalau balik menjadi children ya. Ini juga hati-hati, ini women menjadi women ya. Oke, bahasanya ya. Jadi nggak semua kali labas tambahin S. Ya. Uncountable benda yang tidak bisa dihitung. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Mobility, what uncountable mass? One and one, I ask Sabrina. Salt, Fauzia, water, rice, oke. Karena di partisipasi itu mungkin ya, kecuali ada yang namanya timbangan. Itu alat-alat. Dan di sini saya ada beberapa langsung latihan. Jadi bisa kalian lihat. Oke, ini ada yang namanya latihan karena kita tahu membedakannya tadi ya. We love to read books. Ingat saya warnanya beda, jadi soalnya harus kita yang dicari adalah books. Kira-kira ini pilihannya dua. Kau langsung dijawab. Harusnya dua ya. Pilih tahun dua atau angka dua? Kenapa? Bisa deh. Oke, gitu ya. 2 kali. Ini pelajaran lagi tingkat. Tadi kita belajar ya. Oke. Beda apa? Tadi
Sudah lama? Sudah. Apa? Buat pakai awal pakai. Ya. Hidup ya. Ya. A-I-U-E-O. Kalau saya itu pakai oke, itu aja ini. Makanya di sini muncul there is a main karena M. Kalau E berarti an karena E dan N gitu ya. Oke, paham kalian? Nah, ini namanya singular count. Jadi singular countable itu ciri-cirinya orang single itu atau benda single tulis pakai en gitu ya. Nah ini ciri apa? Kalau benda single tadi sebenarnya single ada ya, jangan ragu ya. Tidak ada yang tidak ada yang ragu dalam bahasa Inggris. Oke, nah ini gampang. Kalau dia palingnya ciri-cirinya ada apa? Kalau dia program tertentu, S dulu ya. Ini kan banyak S tadi ya. Ini ya. Kita tambahin S. Oke, baru ada kata sama. Ini pengantar lanjut ke materi selanjutnya yang quantifier tadi yang sum. Ini ingat kan di awal saya yang bilang di hari ini kita akan belajar kembali ini benda yang bisa dihitung kan? Tidak bisa dihitung. And then we use quantifier beberapa dalam bahasa Inggris itu banyak ya. Salah satu sebutannya ada some, any, many, much. Ini pancingan buat ke materi. Kita pakai some. Oke. Nah, kira-kira ini banyak atau dikit atau bisa dihitung? Nah, ini aja. Itu kan ada countable. Kalau ini bisa dihitung nggak? Bendanya? Enggak ya. Walaupun kelihatan banyak, tetap, tapi dia bendanya tidak bisa. Contohnya? Next. Affirmative sentence biasanya sum itu untuk kalimat positif. Lawannya positif. Negatif pakai. Ada yang tahu ini. Oke, you first. Kalau negatif dalam bahasa Inggris dia menyatakan beberapa ini pakai any. Negatif interrogatif ya dua, bukan negatif doang. Interrogatif apa? Kalimat tanya ya. Ini ada sentence ini kalimat. Afirmatif positif. Oke. Contohnya dari some money. Setiap ini money ini negatif atau interrogatif? Interrogatif ya, karena is kata apa? Kemudian di depannya. Jelas ada. Next. Kalau ada hidupnya apa? Kan itu ada sesuai ya. Kalau misalnya di sininya studinya is berarti is isn't gitu ya. Ininya tulis lagi. Kalau ada gimana? Kalau misalnya yes. Yes. There. Notnya pakai nggak? Karena ada. Nah ini kalau kalian mau tambahin pakai ininya ya. There is not atau there isn't any money. Kira-kira ini kita kalimat apa? Kalimat apa ini? Kalau ini tanda tasnya, kalau ini iya betul, negatif. Ingat, any untuk negatif dan some atau positif.
Okay, what is that? Pikirkan. Ini blank time to study. Boleh diskusi, sharing, ada kawannya. Nanti sharing ya, sharing. Berarti sama Irgi, ini bertiga, boleh ini bertiga. Dia langsung kalimatnya betul. Oke, pikirkan, berbuka di pairing, nanti di share jawabannya. Kita tulis ya. Grup Irgi, langsung jawab ya. Pilih sama atau ini? Sama. Grup Cesia, pilih sama. Dari berikutan. Ini grup Fauzia? Sam ya. Kenapa? Karena tadi kalimatnya pertamanya positif. Udah langsung, usah kalian artikan mau dia time to study, nggak penting. Ya, ya kalau salah jawab cepat. Tutup aja. Ini positif, udah ini nggak bukan. Berarti jawabannya salah. Betul. Oke, sekarang saya mau buat grup 1 Irgi, ini Cesia, ini Paul. Cepetan ya, katakan ya. Oh ini. Dan soal langsung katakan saya. 1, 2. Irgi, grup Irgi. There is some cheese. Saya tanya alasan, jangan ada asal pilih ya ini ya. Kenapa ini dipilih some? Karena afirmatif bisa. Karena kalimatnya afirmatif. Positif. Kalau dia negatifnya pakai ya, betul. Ya, jadi there is some cheese. Simple. Oke, ini how much how many? Gampang kalau udah tahu yang tadi ya. How much buat benda yang bisa di how many buat benda yang nggak apa. Balik. Oke, how much buat benda yang bisa? Tidak bisa itu. Inggrisnya Another. how many? Bisa itu. Great. Next. Ya, itu tadi ya. Iya, bisa. Oke. Nah, masih ada kuis selanjutnya tenang. Grup yang 09 nya. Tadi saya Irgi, Fauzia Terto. Oke, how much or how many cards are there? 1, 2, 3. Wah, Irgi, pilih. Ini pilihannya ini ya. Pakai much atau many? How many? Why? Kenapa? Karena yang mobil. Oke, jangan cek ya. Kalau bisa di Itu. good job. 1 point for Grup Irgi. Next. Belum aja bisa ngejar ini masih 2. Next ya. Ada berapa? Ini ada jawabannya ternyata. Nah, ada sih. Nah, jangan lupa bendanya tambahin. Kenapa? Ini bisa dihitung dulu ya. Kalau kayak gini bisa. Iya, ada berapa? Iya, there are 3 spoon kan? Kalau spoon? Yang pencuci. Ya, salah arti. Itu berapa? 2. Itu. Tapi pakai ada tuh. Ada namanya? Yang banyak berarti kotak? Yang ada mix. Ada ya? Jadi banyak ini. Kayak spoon tadi. Yang banyak sendoknya atau gulanya? Sendoknya 3 spoon. Berarti 3 spoon. Tambahin es. Oke. Grup siapa tadi? Sabrina? Tiga. Woi, benar. Berarti nggak ada yang menang atau? Soalnya juga udah. Oke. Sekarang ada soal, tapi saya mau individu. Tinggal pilih 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Langsung dijawab.
Sudah dijawab semuanya ya? Sudah? Oke, jadi dari 5 soal ini udah kalian jawab individu. Oke, ya. Mari kita sekarang jawab sama-sama ya. Tadi kan udah belajar ya. Oke, next. Number 1. There is any of some. Karena any ya. Oke. Number 2. There are karena there are not. There is some. There is some ya. Oh, itu ini nanti kan contohnya sama ini ya betul. Jadi jangan ditambahin maaf ini nggak ada ya. Oke. Ada yang salah? Semua ya. Oke. Thank you. Jadi coba diulangi, kita hari ini belajar apa saja? What you learn? Pertama tadi pronoun tidak bisa dihitung, tidak bisa singular. Singular biasa pakai e atau Oke, kalau yang plural langsung ditambahin s atau es. Tergantung ketentuan ya. Kalau dia X, CH, SS ditambahin E. Tapi kalau dia nggak ada langsung ditambahin Next, apa lagi? Belum. Yang ini, yang children, child. Bukan, yang tidak beraturan. Kalau anak, child. Kalau banyak anak, children. Ya, oke. Seru ya hari ini ya? Seru. Walaupun sudah saya bagi kelompok, tapi sengit, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Jadi saya bisa simpulkan kelas ini sudah paham pelajaran basic structure tentang quantifier ya, yang ini masih namanya quantifier. Oke, before we end, ini please ya, before we close. Sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Ini I think that's all. Thank you very much. Saya mohon maaf pada awal saya mohon. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan dalam program PDD UKT PT. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendiksaintek, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 2, Rektor Universitas Aisyah Pringsewu, pimpinan fakultas dan program studi, rekan-rekan dosen, mahasiswa, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, bimbingan, dan kontribusi selama pelaksanaan program ini. Saya berharap program ini dapat terus menjadi sarana yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dosen, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Saya Arif Alexander Bastian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.